Di video kali ini saya akan berbagi tutorial merakit powerbank dari baterai laptop bekas. Bagi kalian yang memiliki baterai laptop bekas, kalian bisa memanfaatkannya untuk dijadikan powerbank. Atau jika kalian tidak punya, kalian juga bisa membeli baterai laptop bekas di toko komputer. Untuk harga powerbank sendiri saat ini bagi saya masih mahal. Powerbank dengan kapasitas 10.000 mAh saja saat ini rata-rata harganya di atas 100.000. Dengan merakit sendiri powerbanknya, saya hanya mengeluarkan uang sekitar 50.000. Untuk baterai laptop ini saya beli seharga 20.000 di toko komputer dengan kondisi bekas. Untuk membuat powerbanknya, pertama yang saya lakukan adalah membongkar baterai laptop ini untuk mengambil sel baterai yang ada di dalamnya. Untuk membuka baterai laptop ini saya menggunakan plastik. Anda juga bisa menggunakan bekas kartu SIM yang sudah tidak terpakai atau kartu yang lain, dan thinner agar lem yang merekatkan baterai ini menjadi lebih mudah untuk dibuka. Saat saya membeli baterai laptop ini sifatnya gambling, dimana kita tidak bisa memastikan apakah baterai yang di dalamnya masih bagus atau tidak. Kita hanya bisa melihat dari fisiknya saja. Untuk memilih, saya sarankan cari yang casingnya masih terlihat bagus, dan kalau bisa cari yang ukurannya paling besar, karena biasanya baterai laptop yang berukuran besar memiliki sel baterai yang lebih banyak. Oke, casing baterai laptopnya sudah berhasil saya buka. Keluarkan baterai laptop dari casingnya. Dalam baterai laptop yang saya miliki ini terdapat 6 sel baterai yang dihubungkan secara seri. Karena saya ingin menggunakannya sebagai baterai powerbank, maka saya akan pisahkan semua baterainya. Setiap baterai ini dihubungkan menggunakan plat aluminium, sehingga saya akan memotong dengan menggunakan tang potong. Untuk PCB dan casingnya simpan saja karena kita tidak akan menggunakannya. Untuk memisahkan antar baterai ini hati-hati karena plat aluminium ini bisa melukai kulit.
Setelah saya pisahkan setiap baterainya, saya akan ukur tegangan baterainya. Pengukuran tegangan ini berfungsi untuk mengetahui apakah baterainya masih bagus atau tidak. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan multitester. Untuk baterai yang masih bagus, biasanya memiliki tegangan di atas 3 volt. Setelah saya cek, ternyata di antara 6 baterai ini ada 2 baterai yang kurang bagus. 2 baterai ini akan saya coba cas menggunakan power supply agar tegangannya sama dengan baterai lainnya. Jika setelah baterainya dicas menggunakan power supply tidak bertambah voltasenya, berarti baterai tersebut memang sudah rusak. Setelah sekitar 5 menit saya cas menggunakan power supply, baterainya mengeluarkan tegangan sekitar 3 volt. Usahakan semua voltase dari baterainya sama, sehingga saat dilakukan pengecasan baterainya tidak panas. Selanjutnya saya akan solder baterai power banknya menjadi paralel. Untuk mempermudah proses penyambungannya, tambahkan timah dulu di setiap baterainya. Setelah menambahkan timah selesai, siapkan 2 kabel untuk menghubungkan setiap baterai. Kupas kabelnya lalu berikan timah pada kabel agar hasilnya lebih maksimal. Semua kabelnya sudah saya solder di kutub positif baterainya. Selanjutnya pasang lagi kabel yang satunya ke kutub negatif. Agar lebih mudah, kupas kabelnya dulu sehingga tinggal menyolder saja. Baterainya sudah tersusun secara paralel. Selanjutnya adalah memasang modul power bank. Untuk modul power bank ini saya beli sekitar 23.000 di online shop. Untuk pemasangan modulnya hati-hati, jangan sampai terbalik. Jika pemasangannya terbalik, maka modul power banknya akan rusak.
Setelah dipasang, coba nyalakan powerbanknya. Jika menyala, maka proses selanjutnya adalah pemasangan ke casing. Untuk casingnya saya buat dari kayu dan kertas yang tebal. Jika ingin lebih bagus, Anda juga bisa menggunakan akrilik ataupun 3D print. Karena saya menggunakan kayu, tombol power dari powerbank ini terhalang. Saya ingin melubangi kayunya, tapi saya belum punya bor. Akhirnya saya menambahkan saklar agar powerbank ini bisa dinyalakan. Sebenarnya jika Anda menghubungkan beban ke powerbank ini, akan otomatis menyala. Jadi untuk penambahan saklar ini sifatnya opsional. Jika ingin menambah saklar, gunakan saklar push on. Lalu solder ke kaki saklar yang sudah terpasang di powerbanknya. Untuk mengelem casingnya, saya menggunakan lem tembak. Setelah pemasangan powerbank ke casing selesai, tes apakah powerbank berfungsi dengan normal atau tidak. Untuk output dari powerbank ini terbagi menjadi dua, yaitu 5 volt 2,1 ampere dan 5 volt 1 ampere.
Jika kalian ingin merakit powerbank yang support Quick Charge 3.0, Anda bisa membeli modulnya yang support fitur tersebut. Untuk kapasitas dari powerbank ini saya belum bisa menghitungnya secara pasti, tapi saya sudah mencobanya untuk mengecas smartphone berkapasitas 4000 mAh, dapat mengisi 0 hingga 100 sebanyak 2 kali. Jadi ya mungkin kapasitas dari powerbank ini sekitar 10.000 mAh.